Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semua? Semoga anak-anak ustazah semua sehat walafiat dimanapun kalian berada. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali terlebih dahulu dengan membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Mari kita baca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa amalan salihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, semoga dengan berkah doa sebelum belajar ini, pembelajaran kita hari ini anak-anaknya bisa memahami materi yang akan kita sampaikan ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar pelajaran tematik dengan tema 1 selamatkan makhluk hidup serta subtema 2 hewan sahabatku. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, ke materinya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pengamalan sila ke-1 sampai dengan pengamalan sila yang ketiga. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajarannya tentang pengamalan sila yang keempat dan yang kelima. Nah, sebelum kita lanjutkan ke pengamalan sila dan keempat dan kelima, ustazah mau ulang sedikit tentang Pancasila. Simbol-simbolnya atau lambangnya beserta bunyi Pancasilanya. Nah, kita ulang sedikit ya, mari sama-sama kita lihat kembali simbol-simbol Pancasila beserta bunyi-bunyi Pancasilanya ya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya bintang. Contoh pengamalannya, sholat berjamaah di masjid. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya rantai. Contoh pengamalannya, membantu korban bencana alam. Yang ketiga, persatuan Indonesia, lambangnya pohon beringin. Contoh pengamalannya, bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, lambangnya kepala banteng. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lambangnya padi dan kapas. Untuk contoh pengamalan sila keempat dan kelima, sebentar lagi akan kita bahas ya anak-anak ustazah. Kita ulang sedikit ya anak-anak ya. Sila yang keempat kan bunyi Pancasilanya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan lambang silanya merupakan kepala banteng. Nah, untuk memudahkan kita dalam memahami pengamalan dari sila yang keempat, kita harus mengetahui bahwasannya di sila yang keempat ini yang menjadi kata kuncinya yaitu kata musyawarah. Jadi pengamalan sila yang keempat ini semuanya berhubungan dengan musyawarah. Nah, sebelum kita lanjutkan kepada pengamalan silanya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu musyawarah. Kita kan sering dengar-dengar kata musyawarah kan? Tapi kita belum tahu apa itu musyawarah. Jangan kita dengar-dengarkan aja musyawarahnya tapi nggak tahu artinya, kan nggak seru kan? Nah, sekarang usah jelasin sedikit tentang pengertian dari musyawarah. Musyawarah ini adalah kegiatan yang kita lakukan secara bersama-sama untuk menyelesaikan suatu persoalan dan mengambil keputusan bersama dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Nah, misalnya di kelas kita nih, kita mau pilih ketua kelas. Jadi kita adakan musyawarah. Kita duduk rame-rame di kelas, pas kemarin kita pilih ketua kelas kan ada. Usah tanya nih, kita pilih dulu 4 orang yang akan menjadi kandidat ketua kelas. Setelah kita pilih 4 orang ini, kemudian kita bermusyawarah bersama. Dari 4 orang ini siapa yang kita pilih yang pantas untuk menjadi ketua kelas. Begitu contohnya kalau musyawarah yang ada di sekolah. Sekarang kita lanjutkan contoh pengamalan sila yang keempat yang ada dalam masyarakat. Nah, salah satu contohnya adalah pemilihan kepala desa dalam sebuah desa nih. Di desa kita kan semua desa ada yang namanya kepala desa atau bahasanya Pak Geci.
Nah, jadi pemilihan kepala desa ini diadakan dengan bermusyawarah. Nah, diundanglah semua masyarakatnya untuk berkumpul di suatu tempat. Kemudian masyarakatnya bermusyawarah menentukan siapa yang akan dipilih ataupun siapa yang layak menjadi kepala desa di desa tersebut. Nah, ini salah satu contohnya ya. Selanjutnya ini ada contoh musyawarah yang ada di sekolah nih. Ini dari gambar ini dapat kita lihat ini anak-anak ini lagi bermusyawarah untuk menentukan tempat rekreasi. Nah, contohnya di kelas kita misalnya, ini kita kan mau tamat nih bentar lagi kan. Nah, insya Allah nih bulan-bulan 4 nih kita udah tamat. Kita buat diskusi di kelas menentukan tempat rekreasi yang akan kita tuju setelah kita mengikuti ujian kelulusan. Nah, jadi di dalam kelas ini kita buat nih sama-sama, kita bermusyawarah, kita berdiskusi bersama teman-teman sekelas kita untuk menentukan tempat rekreasi itu. Kadang ada si A dia maunya pergi ke pantai, ada si B dia maunya pergi ke gunung, ada si C dia maunya pergi ke padang pasir kadang. Nah, kan tiap-tiap orang tuh berbeda-beda pendapat. Makanya karena perbedaan pendapat tersebut kita buatlah musyawarah, kita tentukan satu tempat yang semuanya sepakat untuk kita kunjungi setelah kita lulus. Nah, ini juga merupakan salah satu contoh pengamalan sila yang keempat. Nah, jadi ketika kita menyelesaikan semua persoalan-persoalan dengan musyawarah, berarti kita sudah mengamalkan Pancasila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya, sikap kita saat mengikuti musyawarah. Yang pertama itu mengangkat tangan di saat ingin memberikan pendapat. Di saat kita berada di dalam musyawarah dan terdapat banyak orang, terlebih dahulu di saat kita ingin mengemukakan pendapat, terlebih dahulu kita mengangkat tangan. Jangan sampai kita memotong pembicaraan orang lain, karena memotong pembicaraan orang lain itu tidak sopan ya nak. Jadi untuk lebih sopannya kita angkat tangan dulu untuk meminta izin kepada pemimpin rapat di saat kita ingin memberikan pendapat. Yang kedua itu memerhatikan saat orang lain memberikan pendapat. Nah, di saat orang lain memberikan pendapat, kita harus mendengarnya. Jangan di saat orang lain memberikan pendapat kita berbicara juga. Itu juga tidak sopan namanya. Di sebuah forum, di saat orang lain berbicara, kita harus mendengarkan. Itu salah satu etika di saat kita berada di forum musyawarah. Nah, di saat orang lain selesai berbicara, setelah selesai memberikan pendapat, jika ada kritik dan saran yang harus kita sampaikan, kita harus mengajukan tangan dan meminta izin kepada pemimpin rapat untuk mengajukan pendapat. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang santun saat memberikan pendapat. Di saat kita memberikan pendapat, kita harus menggunakan kata-kata yang santun. Kenapa? Karena biar kita tidak menyinggung hati orang lain. Tetapi bukan hanya di forum aja kita harus menggunakan bahasa yang sopan. Dimanapun dan kapanpun kita harus menggunakan kata-kata yang sopan. Bersama teman, ustazah dan orang tua, kita harus menggunakan bahasa yang santun. Seperti hadis mengatakan, al-kalimatut thayyibatu shadaqah. Berkata-kata yang baik adalah sedekah nak ya. Maka kita harus banyak-banyak berkata yang baik. Yang keempat yaitu menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Jika kita ingin dihormati dan dihargai, maka kita harus menghargai orang lain. Yang kelima, tidak memaksa pendapat kita terhadap orang lain. Seperti kata pepatah mengatakan, rambut sama hitam tetapi pemikiran kita tidak sama. Itu gunanya kita harus melakukan musyawarah untuk merumuskan suatu masalah dan ada jalan keluar dari masalah tersebut. Walaupun di dalam musyawarah tersebut ada pendapat yang berbeda-beda. Di saat si A berpendapat seperti ini, si B berpendapat seperti ini, dan si C berpendapat seperti ini. Tetapi kita yang memiliki pendapat yang berbeda daripada mereka, kita tidak boleh memaksa pendapat kita
agar disetujui oleh orang lain, karena setiap manusia memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat. Karena semboyan negara Indonesia sendiri Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun kita berbeda-beda tetapi tetap satu. Tidak membuat perbedaan itu akan terjadinya perceraian. Itu pentingnya musyawarah. Kita mempunyai dalam musyawarah itu mempunyai pendapat yang berbeda. Di saat di akhir musyawarah kita akan merumuskan apa satu pendapat yang akan kita gunakan, yang terbaik yang akan kita gunakan dalam sebuah permasalahan tersebut. Itulah contoh pengamalan sila keempat yang sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya kita akan membahas tentang sila kelima. Apa ya bunyi sila kelima? Yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya padi dan kapas. Untuk mudah kita dalam memahami pengamalan dari sila kelima, kita harus mengetahui apa kata kunci dari sila kelima tersebut. Kata kuncinya yaitu adil. Sering kita mendengarkan kata-kata adil. Apa sih adil tersebut? Adil itu adalah perilaku yang menempatkan sesuatu sesuai dengan posisi atau porsinya. Contohnya, misalnya kita punya kakak kita udah sekolahnya di SMA, jajannya 10.000, sedangkan kita sekolahnya di SD, jajannya dikasih orang tua kita 5.000. Itu bukan artinya orang tua kita tidak adil, tetapi itu termasuk adil karena orang tua kita memberikan sesuai dengan kebutuhan kita. Adil itu tidak kita lihat bahwa yang diberikan itu rata atau sama, tetapi kita harus melihat yang diberikan itu sesuai enggak dengan porsinya. Jika sesuai dengan porsinya atau kebutuhannya, maka itu disebut dengan adil. Kemudian ini merupakan beberapa contoh dari pengamalan sila yang kelima. Yang pertama ada menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kita sebagai manusia punya hak dan kewajiban. Kita sebagai santri SDIT Al-Markazul Islami punya hak dan kewajiban. Kita sebagai anak daripada ayah dan ibu kita juga punya hak dan kewajiban. Contohnya nih, hak kita sebagai anak ayah ibu kita yaitu mendapat kasih sayang dari kedua orang tua kita dan mendapat perlindungan dari kedua orang tua kita. Itu merupakan hak kita. Karena kita sudah mendapatkan hak kita, maka kita wajib menunaikan kewajiban kita. Apa kewajiban kita? Kewajiban kita terhadap orang tua yaitu patuh dan membantu orang tua. Nah, itu baru seimbang dia. Kalau ini udah dikasih perlindungan, udah dikasih kasih sayang sama orang tua, tapi kita tidak menunaikan kewajiban kita, berarti kita itu tidak seimbang. Kalau tidak seimbang, berarti kita tidak menjalankan sila yang kelima. Nah, kemudian apalagi ada hak kita mendapatkan pendidikan yang layak. Nih, orang tua kita menyekolahkan kita di SDIT Al-Markazul Islami sudah kelas 6. Nah, tapi apa kewajiban kita? Nah, kewajiban kita belajar dengan giat. Sudah disekolahkan oleh orang tua. Kewajiban kita untuk belajar di sekolah SDIT Al-Markazul Islami ini dengan giat. Nah, menghafal Al-Quran yang giat, jangan malas murojaah, jangan malas tambah hafalan. Nah, karena sudah dikasih hak, kita wajib menunaikan kewajiban. Yang kedua, bersikap adil. Nah, contohnya nih bersikap adil dalam melaksanakan piket di kelas. Kita kan setiap hari ada piket di kelas kan. Dari hari Senin sampai dengan hari Jumat kita ada piket di kelas. Dan setiap hari ada anggota piketnya. Ada yang 3 orang, ada yang 4 orang, bahkan ada yang 5 orang. Nah, setiap pembagian anggota piketnya, tugas-tugasnya dibagi sama rata. Ada yang angkat kursi, ada yang sapu, ada yang buang sampah. Nah, semuanya tugas-tugas piketnya dibagi dengan adil. Tidak ada yang tidak bekerja. Semua anggota piketnya baik 3 orang, 4 orang, 5 orang semuanya bekerja membersihkan kelas kita. Nah, itu baru adil. Kemudian contoh yang ketiga yaitu hemat, tidak boros. Nah, kita dibilang menjalankan pengamalan sila yang kelima kalau hidup kita hemat dan tidak boros. Kita harus menyisihkan sedikit uang jajan kita untuk menabung. Apalagi kan kita di kelas ini ada kas kan. Sehari 1.000 cuman kasnya. Kalau dikasih jajan sama mak kita 5.000, berarti kita jajan 4.000, kita kasih kas 1.000. Jangan banyak-banyak kali jajan abang ya.
Nah, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak usaha semua yang solih-solihah bisa menerapkan pengamalan sila yang keempat dan yang kelima yang telah kita pelajari tadi dalam kehidupan sehari-hari ya. Diterapkan nih, salah satu contohnya hemat dan tidak boros ya. Kemudian bersikap adil. Nah, bersikap adil ini di piket tadi, jangan lari-lari pas piket. Kita sudah tahu tugas kita masing-masing ya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak ustazah semuanya bisa memahami yang sudah ustazah jelaskan dari tadi, dari pengamalan sila yang keempat dan kelima, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.